Jelas-jelas di situ disebutkan letaknya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Muhammad SAW itu turun. Nabi SAW itu turun ke bawah. Jumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada engkau dan untuk umatmu, wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khamsina salat 50 waktu satu hari satu malam. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutiku ala dhalik, umatmu enggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Irji' ila rabbik, pulanglah kembali kepada Rabbmu. Cuf, Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu, ke atas lagi. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Ya di atas. Berbeda kecuali kalau Nabi Musa mengatakan irji' ila makani mukalamatika ma'a rabbik, pulanglah engkau ke tempat engkau itu berbicara dengan Rabbmu. Betul. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya hadits Isra dan Mi'raj itu tempat apa, menunjukkan tempat pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kan di situ disebutkan apa? Irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Di atas, atas langit, yang paling atas. Muhammad nabina binuru hadina Makkah hamimi nuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Seharusnya dengan jawaban-jawaban dari Aswaja orang Wahabi itu sudah menyerah. Tapi yang namanya itu masih cari-cari saja celah untuk menghindar. Paham tidak? Salah satu misalkan sudah dijelaskan Allah itu tidak di arsy dengan dalil-dalil yang dari naqli, akli, kemudian qaul para sahabat, qaul para imam yang mereka sudah lencengkan itu disesatkan, sudah diluruskan. Tapi masih lagi berdalih kalau Allah tidak di arsy. Kenapa? Isra Mirajnya ke langit. Jumpa sama Allah itu, berbicara, melihat Allah. Kenapa harus ke langit? Tidak ke ujung pohon saja, tidak ke gunung Nepal saja, atau tidak ke gunung Napu saja, ke sana. Ini pun sudah dijawab. Sudah dijawab. Jawabannya itu apa? Dari sekian hadis, kurang lebih hadis yang berkaitan dengan Mi'raj itu 25 sahabat sebagaimana yang dihitung oleh Imamul Tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam tafsirnya itu, mulai dari Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu anhu, yang terakhir kedua Aisyah radhiyallahu anha, dan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, menceritakan ada Mi'raj. Dalam semua hadis itu tidak ada satu hadis pun yang di dalamnya terdapat bahwa Allah itu di arsy. Tidak. Jawaban ini mungkin belum puas lagi. Oke, kenapa kita kasih jawaban kedua? Kenapa untuk berbicara dengan Allah? Kenapa harus melihat Allah? Ini kalau kita ikuti pendapat ulama yang berpendapat bahwa Allah melihat, ini Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan mata telanjang, ini mata dunianya. Karena sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat lihat dengan hati, ada juga yang berpendapat tidak melihat, sebagaimana pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau saat ditanya, beliau jawab, ana awwalu man sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak. Saya orang yang pertama yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka beliau menjawab, tidak. Qala la. Hadis
Dalam hadis Bukhari juga ada, dalam hadis Muslim juga ada. Cuma beda-beda sedikit. Sekarang kita ikuti pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata dunia. Kenapa harus untuk melihat Allah, berbicara dengan Allah, harus ke arsy, ke langit yang ketujuh kalau Allah tidak di sana? Jawabannya suka-sukanya Allah, bersamaan dengan banyaknya dalil yang di dalamnya tidak termaktub, tidak tertulis bahwa Allah itu di arsy. Maka jawaban kedua adalah terserah Allah. Saat Allah mau berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi Musa tinggalkan Madiun, bawa istri di tengah jalan, dalam surat Toha dikisahkan itu. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada istrinya? Apa itu? Baca ayatnya. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna hal ataka hadithu Musa idh ra'a nara faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw ajidu 'alan nari huda. Saat Nabi Musa di kegelapan musim dingin, lihat di atas gunung ada terlihat seperti cahaya api. Nabi Musa berkata sama istrinya, "Oh, saya melihat di sana ada api, kamu tunggu di sini, saya ke sana dulu. Dua di antara satu. Kalau ada orang di sana saya tanya, jalan menuju Mesir kemana? Atau saya ajidu 'alan nari huda. Atau lewat api itu saya dapat petunjuk. Sampai di sana ada orang kah? Atau sampai di sana ada Allah kah?" Yang nampak hanya suara. Apa kata Allah? Aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla na 'alaik innaka bil wadil muqaddas wa ana akhtartuka li nafsi fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sampai terakhir. Maka bisa saja tanpa Nabi Musa ke Tur Sina itu, Allah bisa bicara langsung di situ, di mana Nabi Musa bersama dengan istrinya itu. Tetapi maunya Allah bukan mau bicara di situ. Ditentukan satu tempat yang bernama Tur Sina, di sanalah tempat Nabi Musa bermukallama dengan siapa? Mukallama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk tinggalkan Mesir lewat lautan itu, setelah selamat dari kejaran Firaun bersama bala tentaranya tenggelam lewat. Maka Nabi Musa memilih 70 dari kaumnya. 70. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih 70 laki-laki dari kaumnya untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah. Berjumpa bukan seperti ini, tetapi di sana ada yang mau disampaikan oleh Allah, ada yang mau disampaikan kepada Allah, ada yang mau didengar dari Allah. Bisa saja di lapangan di mana mereka ada, di situ sudah bicara. Tetapi ketetapan Allah, Musa alaihi salatu wassalam kalau mau bicara kemana? Ke Tur Sina. Tidak sembarang tempat. Dan hal ini juga diakui sama orang Wahabi. Maka sama seperti itu. Saat Allah memperlihatkan zatnya kepada kekasihnya Muhammad SAW tanpa arah, tanpa tempat, tanpa terikat dengan waktu. Allah pilih tempat tertinggi yang disebut dengan arsy, naik ke atas. Siapa yang melarang Allah? Mengatur Allah, kenapa harus naik ke atas, ke Gunung Nepal saja? Emang lu siapa? Paham tidak? Seperti itu, maka terserah Allah.
Yang berikutnya lagi, pertanyaan lagi muncul dari Wahabi. Kalau kamu bilang di dalam banyak-banyak hadis itu tidak ada satupun yang termaktub tertulis bahwa Allah itu di arsy. Bukankah di dalam hadis itu saat Nabi Muhammad kembali berjumpa dengan Allah, kemudian jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa bertanya, apa yang kamu bawa? Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. 50 waktu sholat. Nabi Musa sampaikan, irji ila rabbik, kembali ke Tuhanmu, minta keringanan. Kenapa? Karena Bani Israel itu umurnya panjang, orangnya besar, hanya dikasih 2 sholat saja, 2 waktu sholat tidak kuat. Sementara umatmu kecil-kecil, umurnya pendek, maka kalau dikasih 50 tidak kuat. Khulasa, kembali Nabi Muhammad. Setelah itu tersisa 5. Nabi Musa bilang, belum lagi. Kembali lagi. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa sudah malu saya. Setelah itu terdengar suara gaib 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Maka dalam lafaz tadi, percakapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, ada irji ila rabbik, kembali ke Tuhan. Kata mereka, menunjukkan bahwa Allah itu di arsy. Bukan irji ila makani ru'yati rabbik, bukan kembalilah ke tempat di mana kamu lihat Tuhanmu, tetapi kembali ke Tuhanmu, menandakan bahwa Allah di arsy. Maka dengar Wahabi baca Al-Quran atau tidak? Orang-orang Wahabi itu baca, berat kalau baca tidak mengerti. Di dalam Al-Quran itu banyak tempat yang di sana menunjukkan bahwa kita akan kembali ke Allah. Pertanyaan, apakah setiap kita nanti yang kembali ke Allah itu? Di mana ahli surga, semoga kita dibawa semua ke surga dengan selamat. Setiap orang beriman yang masuk ke surga, mereka akan berada di tempat mereka masing-masing di istana itu. Apakah setiap mereka akan melihat Allah, kemudian berbicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah di istana masing-masing? Tidak. Tetapi maknanya adalah kita akan kembali atau dikembalikan di tempat yang di tempat itu nanti kita melihat Allah. Tetapi melihatnya tanpa tempat, tanpa arah, tanpa terikat dengan waktu. Sebagaimana dalam Al-Quran itu juz 25 yang menjadi satu kesunahan juga saat naik kendaraan itu selalu dibaca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebagian orang-orang beriman akan ke neraka, na'udzubillahi min dzalik, sebelum dosa-dosanya itu dicuci. Maka apakah saat mereka ke neraka di sana ada jumpa Allah di sana? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada di sana. Maka pengertiannya bukan seperti yang dipahami orang Wahabi. Wa irji ila rabbik bermakna Allah di arsy. Salah itu. Salah. Wahabi. Bertobatlah, tinggalkan kewahabian itu, supaya insya Allah hidupmu dikasih senang sama Allah. Dikasih luas, otakmu itu dikasih luas, hatimu dikasih luas. Kalau tidak ya sempit terus itu. Sempit. Sehingga kalau sempit di otak dan pemikiran, cuma satu saja yang betul, cuma mereka saja yang betul, yang lain sudah salah semua. Nah, kayak katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung, jadi dia merasa itu dia di lautan 7 samudra. Padahal hanya air di tempurung begini, sedikit. Jadi kita bicara begini, ingat kita tidak bukan berarti kita merasa lebih baik dari mereka, itu bukan begitu. Tapi sebagaimana Nabi Muhammad SAW saat berdakwah kebenaran itu, beliau juga tidak merasa lebih bagus. Walaupun tanpa ragu beliau dalam posisi hak dan orang terbaik. Nah, kita bukan merasa
lebih bagus dari mereka. Tetapi yang kita ambil, yang kita yakini, yang kita ikuti adalah orang-orang hak tanpa ragu. Sudah saya bilang sampai kemarin itu, sampaikan, kalau kamu bilang kita bohong, fitnah, maka lepas dalil, turun ke lapangan, mau bahala kita. Walaupun maunya kita bukan mau menghancurkan mereka, tetapi pingin hanya memperlihatkan bahwa kita tidak membohongi orang, dan kita tidak ikuti orang yang berbohong, dan apa yang kita pegang juga bukanlah sesuatu kebohongan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanallah.